wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Widianisi dengan NPM 25750530007 dari Prodi Ilmu Komputer PSDKU Kanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sirkuit simulasi CPU 8-bit yang berbasis Logisim yang dirancang oleh Paulo Ramons pada tahun 2015 untuk memenuhi tugas UAP Organisasi dan Arsitektur. Nah, sebelumnya, tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk memahami bagaimana sebuah komputer itu bekerja secara utuh, mulai dari memproses internal CPU, interaksi memori, hingga menampilkan input dan outputnya secara interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat peta konsep Logisim 8-bit CPU-nya. Jika kita lihat di diagram ini, di sini sistemnya dibagi menjadi beberapa area penting. Yang pertama itu ada control unit. Yang kedua itu ada registrasi. Ada UL itu untuk menyimpan. Yang ketiga itu ada control bus, ini untuk jalannya komunikasinya nanti. Yang keempat itu yang di bagian luar ini ada penyimpanan, ada ROM, RAM, disk, memori video, video dan keyboard. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke Logisimnya. Dapat kita lihat di layar Logisim ini, CPU ini bukan sekedar prosesor mati, melainkan sebuah ekosistem komputer yang lengkap. Sekarang, mari kita coba breakdown komponen-komponen utamanya satu persatu. Yang pertama itu ada Logisim 8-bit CPU. Nah, ini terletak di tengah, tepat di tengah sirkuit ini. Ini adalah otak utama yang mengandalkan seluruh jalannya komputasi, membaca instruksi, dan mengatur lalu lintasnya. Yang kedua itu ada unit memori. Di unit memori ini terdapat 3 kotak memori yang masing-masing itu berkapasitas 65. Yang pertama itu ada ROM, RAM, dan disk. Nah, dengan ROM ini menyimpan program bawaan, sedangkan RAM yang di tengah ini menyimpan data yang sementara, sedangkan disk yang di sebelah kanan bawah berfungsi sebagai penyimpanan sekunder. Nah, seterusnya itu ada sistem input dan output yang di bawah CPU ini. Terdapat komponen keyboard sebagai gerbang input pengguna, lalu di sebelah kanan atas itu ada layar tampilan yang berwarna abu-abu yang bertugas untuk menampilkan antarmuka teks kepada kita. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada juga yang di samping CPU itu circuit control, yang di sana ada tombol reset. Ini untuk mengulang sistem dari awal. Contohnya ini ada tombol pin start atau stop. Ini yang sangat krusial karena fungsinya itu buat menyalakan dan mematikan detect cloud-nya itu. Tanpa adanya ini, CPU ini tidak bisa berjalan atau mengakses instruksi. Dia mati. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan proses input keyboard pada menu text editor. Nah, sebelumnya agar sebuah text editor itu bisa berfungsi, CPU itu akan berinteraksi dengan beberapa komponen utama yang terlihat pada diagram ini. Yang pertama itu ada keyboard sebagai input. Komponen ini akan mendeteksi tekanan tombol dari pengguna di dalam Logisim. Setiap tombol yang ditekan akan diubah menjadi kode binder standar dengan kode ASCII. Nah, kode ini kemudian dikirimkan ke dalam CPU melalui bus data input melalui kabel yang ini. Nah, setelah dikirimkan ke dalam Logisim 8-bit, dia tidak otomatis langsung menyimpan permanen ke dalam RAM.
melainkan dia akan menyimpan sementara di dalam RAM secara setiap karakter yang ditekan atau diketik akan disimpan berurutan pada alamat memori RAM yang tertentu. Nah, otomatis setelah keyboard ini nyambung ke Logisim, dia tidak langsung kesimpan permanen, melainkan cuman kesimpan sementara. Nah, setelah itu dia akan mengeluarkan output di dalam kotak abu-abu yang besar di sebelah kanan ini dan akan menampilkan teks Logisim 8-bit CPU. Langsung saja kita ke praktiknya. Di text editor itu di opsi keempat. Nah, di layar monitor ini terlihat petunjuk menu interaktifnya dengan 0 itu adalah keluar, satu itu open file, yang kedua itu ada view file. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan langsung. Ketika saya klik keyboard di angka 2, saya akan melihat menu file barunya itu. Nah, sebelum saya akan membuat file numbernya, di sini saya akan membedah apa yang terjadi di dalam sirkuit saat saya menekan angka 2 tadi. Nah, karakter 2 itu yang saya jelaskan tadi akan mengubah kode binder terlebih dahulu ke dalam kode ASCII 8-bit. Nah, kemudian setelah diubah, dia akan berjalan menuju Logisim 8-bit CPU melalui kabel yang berwarna hijau ini. Nah, secara bersamaan kabel berwarna hitam ini juga mengirimkan sinyal ke CPU untuk memberitahu bahwasannya ada yang memasukkan input baru di dalam penggunanya. Jadi tolong dibaca gitu. Nah, terus sesudah itu dia akan menyimpan sementara di dalam RAM, kemudian keluar di dalam output RAM-nya seperti ini. Sini saya langsung membuat nomornya, nomor 1. Saya ketik nama saya sendiri. Nah, di saya ketik ini dia akan mengeluarkan huruf yang pertama saya ketik di dalam termin output-nya ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses aritmatika di ALU testing pada menu pertama. Sebelumnya saya refresh terlebih dahulu. Nah, setelah kita melihat bagaimana text editor tadi memproses input huruf atau angka, sekarang kita berpindah ke fungsi paling inti dari sebuah mikroprosesor, yaitu komputasi matematika. Nah, di sini sistem sedang berada di dalam layar Logisim. Pertama itu saya akan membuat opsi 1 buat ALU testingnya. Nah, di sini sistem berada pada menu ALU testing. Di dalam CPU terdapat unit khusus bernama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, menu ini sengaja dibuat untuk menguji apakah fungsi-fungsi gerbang logika dan aritmatika di dalam CPU ini bekerja dengan baik atau tidak. Nah, menu ini menyediakan 6 opsi. Yang pertama itu ada AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Nah, dengan AND, OR, XOR, dan NOR itu ini masuk untuk operasi logika binder, sedangkan ADD dan SUB itu masuk ke dalam operasi aritmatika. Dengan ADD itu adalah penjumlahan dan SUB itu pengurangan.
Nah, di bagian layar ini sistem meminta perintah info A, NB, AA, BB. Sekarang mari kita coba buat penjumlahan. Contoh saya masukkan angka 02 dan 03. Nah, kenapa di sini saya memasukkan angka 02 dan 03 bukan 2 dan 3? Karena di sini di sana tadi sudah diketahui bahwasanya harus memasukkan 2 huruf angka. Nah, bisa kita perhatikan bersama aliran kabel di layar data 01 dan 02 tadi mengalir melalui kabel hijau tabel ke dalam CPU dan mengakses penjumlahan di dalam ALU testi tadi. Nah, begitu kalkulasinya itu selesai, nilai akhir penjumlahan dari 02 ditambah dengan 03 yaitu 05 dengan bilangan bindernya itu 00000. Ini dengan A nya itu bindernya itu 000, 0010, 202, B 0000001, 103 dan AND itu binder dengan nilai bindernya itu 0000, 0010, 02 dengan OR itu 00000011, 03 dengan XOR-nya itu 0000000101 dengan NOR-nya itu nilai bindernya 111 dan bilangan hierarki desimalnya itu 01 dan ADD-nya itu 0000010105. Nah, sekarang dapat saya simpulkan dari ketiga analisis yang saya kerjakan tadi, mulai dari arsitektur mikro, menu text editor hingga pengujian ALU testing, kita dapat melihat sebuah visualisasi yang sangat nyata tentang bagaimana teori arsitektur komputer itu diimplementasikan. Nah, adapun juga desain CPU 8-bit yang dibuat oleh Paul Raymond itu berhasil mendemonstrasikan siklus kerja komputer yang sempurna, yaitu mulai dari mengambil input, menerjemahkan perintah, mengeksekusi data secara aritmatika melalui ALU tadi, dan menampilkan kembali ke penggunanya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai mekanisme kerja CPU 8-bit ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sirkuit digital. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.